Apa kabar, Cak? Kabarnya kurang baik yuk. Kenapa kurang baik ya? Karena kursi saya kamu sabotase. Oh iya, maaf. Terakhir saya dengar kamu kerja di NGO, gitu aja. Betul. Dan ketemu lagi, anaknya sudah 4, Banyak mobilnya 3, yang kelas Pajero. Istrinya berapa, Cak? Istri satu. Itu tadinya ada 4 yuk. Satu kemudian saya bantukan ke adik saya satu yang belum. Ya makanya bagi ke saya rumusnya gitu. Masa biar kamu nggak dikasih. Aku sedih kalau kamu melihara tuyul. Atau mau ini minta juga gitu. Berbagi gitu. Rumusnya satu menurut saya yang saya lakukan dan quote-nya. Peliharalah harapan. Dan peliharalah mimpi. Karena dengan harapan dan mimpi itu kita akan terus hidup. Ya, halo, selamat siang. Saya saat ini ada di tempat podcast Cak Hamid dan saya menduduki kursinya. Kok bisa? Bisa dong, namanya Ayu Arman, pasti bisa. Ngomong-ngomong, Cak Hamid ini kan saya lihat selalu mewawancarai banyak orang. Saya penasaran. Cak Hamid ini sahabat saya semenjak mahasiswa. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Ya. Dan kita lost kontak dan ketemu lagi tiba-tiba Cak Hamid punya kerajaan. Kerajaan apa? Kita akan berbincang. Cak Hamid ada di mana? Kesini dong. Aduh. Gila Cak Hamid. Aduh man. Kenapa dikudeta begini nih man? Kenapa dikudeta nih? Aduh, tempat saya nih jadi di sana menjadi di sini nih. Apa kabar, Cak? Kabarnya kurang baik yuk. Kenapa kurang baik ya? Karena kursi saya kamu sabotase. Oh iya, maaf. Jadi biasanya saya itu yang bikin deg-degan narsum. Sekarang saya juga ikut deg-degan. Saya juga deg-degan loh karena nggak biasa. Nggak biasa. Tapi saya saking penasaran dengan sahabat saya, sahabat terbaik saya saat saya di mahasiswa dulu dan luar biasa Hamid saat ini. Waduh, jadi saya pengen ngobrol sama kamu, pengen tahu lagi Hamid yang versi kedua menurut saya ya. Versi kedua ya? Ya. Versi pertama waktu zaman kita saya akan cerita, teman-teman, saya akan cerita bahwa Cak Hamid ini adalah sahabat saya di Universitas Islam Negeri Jakarta. Dan dulu YIN ya? Iya, dulu namanya YIN. Sekarang sudah universitas dan kami di Fakultas Dakwah, fakultas yang biasa terpinggirkan, gitu. Paling belakang ya. Paling belakang dan dia ini sahabat saya paling dekat. Dulu nggak ada yang mau nemenin saya cowok, tapi dia satu-satunya cowok yang mau menemenin saya. Nggak tahu kenapa dulu nggak ada yang mau berteman dengan saya ya. Dan ciri khas Cak Hamid itu adalah kritis dan sangat berani. Iya. Saya ingat ada dosen yang selalu kamu kritisi, saking marahnya kemudian kamu dikeluarkan dari kelas Cak Hamid. Dan nggak boleh sebut nama ya. Sebut nama. Jadi dulu kalau ada diskusi ya, atau kelas berdiskusi, atau ada acara-acara seminar atau apapun atau di kelas, yang namanya Hamid itu pasti berdiri bertanya. Nggak rasanya hambar kalau sebuah acara event tanpa ada pertanyaan seorang Hamid. Iya. Padahal saya tahu Cak Hamid ini dari kampung yang sangat jauh pulau sana. Kok bisa begitu tuh gimana, Cak? Dan sampai sekarang kamu punya kemampuan orasi yang sangat bagus. Sampai kemudian ada YouTube kamu keluar dan kamu sangat natural. Nah, saya pengen tahu jiwa kritismu dan keberanian kamu dan kemampuan kamu berbicara itu belajar dari mana? Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk berbicara. Bisa cerita di situ nggak, Cak? Ya, sebetulnya kalau ada orang ganteng dari lahir, kalau saya kritis dari lahir. jadi kritis dari lahir. Jadi mungkin dulu bukan gitu. Saya mungkin pertanyaan yang keluar waktu itu lahir. Nangis sampai bertanya kenapa saya lahir ke dunia. Gitu. Betul. Jadi gini yuk, setelah gue ingat-ingat ya, zaman masih kita kuliah dulu sampai saya diusir oleh dosen macam itu ternyata memang dari kecil gue itu kritis gitu di SD dulu gue sampai berantem dengan guru waktu itu. Jadi kasus waktu kelas 2 kelas 3 kalau kelas 2
Madrasah Ibtidaiyah waktu itu pelajaran tarikh yuk, tarikh sejarah ya, sejarah tarikh dalam sejarah Islam. Itu guru itu cerita tentang Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, dia ngambil contohnya bahwa Habil itu dibunuh oleh Qabil katanya kan. Waktu Nabi Adam gitu, sejarah Nabi Adam, sejarah manusia di bumi. Dia mencontohkannya itu, contohnya Hamid dibunuh Hasim gitu. Hasim adik saya, dia bilang gitu. Saya bilang, Pak Ustadz, nggak mungkin Hasim itu takut ke saya. Gitu. Hasim itu nggak mungkin saya dibunuh Hasim. Yang ada saya bunuh Hasim, saya bilang gitu. Saya protes waktu itu. Saya nggak mau. Padahal itu hanya contoh gitu, hanya percontohan bukan kenyataan. Tapi saya protes bahwa saya enggak. Dan itu waktu SD gitu. Waktu ibtidaiyah, waktu sanawiyah juga ada kejadian. Saya debat dengan itu sudah di pesantren? Belum. Masih di kampung, tapi ada pesantrennya juga di keluarga saya. Ada pesantren gitu. Itu pelajaran kalau nggak salah biologi. Jadi guru tiba-tiba salah jelasin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dia sebutin batu itu bagian dari makhluk hidup. Secara logik gua itu nggak masuk waktu itu ciri-ciri makhluk hidup. Gua itu berontak, gua protes guru itu sampai 4 minggu. Besoknya saya sambung lagi, besoknya saya nggak puas jawaban itu, saya tanya lagi. Sampai tahu nggak? Nilai saya ternyata biologi itu paling jelek. Karena gara-gara kekritisan. Kritis itu. Padahal jawaban saya katanya bagus. Harusnya saya 95, 100 gara-gara itu. Itu sanawiyah. Aliyah kejadian lagi yuk. Oke, Mit, apakah orang-orang Madura itu memang semua berjiwa berani? Image-nya Cak Hamid ini asal dari Madura, di Sumeneb tempatnya ya. Di Sumeneb. Nah, saya tanya, apakah orang-orang Madura itu memang terkenal berani-berani dan kritis? Karena saya sering berjumpa dengan laki-laki dari Madura, itu memang kebanyakan pinter-pinter gitu. Yang saya temui ya. Pinter dan berani hal yang berbeda ya. Oke. Yang kamu temuin pinter-pinter. Iya betul. Saya harus akui salah satu orang Madura itu ada orang yang berpengaruh dalam hidup saya, mengajari hal tulis menulis. Saya harus akui itu dari Madura, dari Sumeneb. Betul. Termasuk cinta pertama kamu orang Madura juga. Wih, nggak jadi. Hanya cinta pertama saja. Emang gitu. Madura itu bahayanya. Skip cinta pertama itu skip karena dia milih orang lain ya, nanti cemburu dia. Kayaknya orangnya nonton. Jadi kalau tentang Madura itu pemberani bisa dibilang begitu karena mereka itu dari tradisi melaut ya, kepulauan otomatis hari-hari mereka dengan ombak, dengan maut, kira-kira itu tentang berani. Tapi tentang pinter ya dimanapun ada manusia pinter, tapi memang kita itu karena merasa jauh dari Jakarta segala macam, ya kita mau nggak mau mengasah tidak hanya fisik tapi juga mental kita dan otak kita gitu. Dan alhamdulillah ya kita memang rata-rata sih agak menonjol memang gitu. Anak-anak Madura ya. Kamu kan dulu tuh kan kecil, Met ya. Iya, sekarang juga kecil. Kecil tetapi di kelas itu kamu selalu mewarnai gitu. Yang saya ingat kan kamu, Ricky, Dodi, itu kan selalu mewarnai ya. Doni. Doni, maaf Don ya. Itu selalu mewarnai diskusi setiap itu. Kalau nggak ada, kalau 3 orang ini jadi satu kelompok, selesai dah kelas itu gitu kan. Langsung bubar. Artinya kamu punya jiwa kritis dan berani 2 hal gitu. Itu dua hal yang ada di dalam dirimu dan kemampuan kamu berbicara gitu. Maksud saya itu. Nah, apakah itu emang ciri khas orang Madura gitu atau gimana? Kan orang Madura kan berani-berani juga ya. Iya, berani-berani. Kalau tentang debat ngomong memang ada beberapa ras yang bukan ras ya, ada suku yang agak menonjol. Makanya ada maunya di Batak biasanya jadi pengacara gitu kan. Dan di Madura kalau Ayu ikutin maunya ada MH Ainun Najib tuh paling suka terhadap suku Madura, dan ada buku Mati Ketawa terhadap Madura. Itu rata-rata memang bahasanya bahasa yang logik gitu ya, walaupun dengan jenaka gitu. Mereka rasional penjelasannya. Contohnya umpamanya ada dalam Mati Ketawa ala Madura itu bahwa suatu ketika Indonesia emas dulu zaman Habibie jadi presiden, pernah ada Habibie itu ke pesantren di Jawa Timur di Madura, kemudian bertanya, tiba-tiba ada bendera yang sangat tinggi sekali pakai bambu gitu. Habibie nanya, ini berapa tingginya? Berapa tingginya bendera ini? Tinggi sekali gitu. Tiba-tiba Pak Kiai ngambil
Ahmad kan, coba kamu ukur bendera ini berapa. Ternyata si Ahmad santri ini kemudian memanjat memanjat bendera itu. Kemudian dia turun bilang, Pak Kiai, tingginya 50 meter. Habibie kemudian bilang, kenapa kamu panjat Ahmad? Karena kamu bisa turunin dulu, kemudian kamu meterin itu, kemudian ketahuan. Pak Habibie kan nanyanya panjangnya, tingginya bukan panjangnya. Kalau diturunin itu menjadi panjangnya Pak, bukan tingginya lagi. Gitu. Iya. Ya, itu logik gitu, logik walaupun jenaka gitu. Jadi rasionalitas mereka agak tinggi gitu. Iya. Tapi menariknya itu orang Madura itu akhirnya menjadi humor gitu. Betul. Itu gimana ceritanya, Met? Ya, entah gimana sate iya gitu. Sate logat menarik gitu, logat menarik. Tapi secara umum memang menarik orang Madura yuk. Oh gitu ya. Kamu kalau bukan teman saya mungkin udah pacaran sama saya. Oh gitu ya. Tapi jangan terlalu over pede lah. Ya itulah kelebihan Madura, over confident ya. Sehingga nggak ada batas tuh, nggak ada barrier gitu. Cuman Mit, yang saya temuin, yang cowok-cowok banyak yang pinter, tetapi yang cewek-cewek hampir saya tidak temui kuliah ada di IAIN. Ada banyak, sekarang banyak juga. Waktu zaman saya, oh iya betul. Saya sudah bertanya itu. Aku melihat teman-teman saat saya mahasiswa itu banyak cowok-cowok Madura yang pinter-pinter. Cuman saya lihat kok nggak ada ya cewek-cewek Madura. Ceweknya apakah ada gap gitu? Ada ya, gap, ada patriarkis gitu. Kesadaran terhadap kuliah masih dulu itu bahwa laki-laki itu yang bisa keluar jauh gitu. Kalau perempuan masih ya di rumah saja. Sampai gitu. Sekarang udah enggak, udah banyak. Sekarang udah banyak dan pintar-pintar juga mereka itu, pintar-pintar juga gitu. Sama lah kayak kita. Oke. Itu mungkin masal dulu yang aku pengen bertanya. Cak Hamed ini yang kecil tapi kritis dan berani. Nyebelin gitu ya? Nyebelin tapi menyenangkan karena sangat loyalitas, punya loyalitas sangat tinggi kepada teman. Itu dah Cak Hamed yang saya kenal. Di sini bukan memuji dia, tapi sampai saat ini dia itu satu-satunya laki-laki yang sangat setia pada teman-teman perempuan. Hari ini ngopinya biar saya yang bayar. Karena dipuji. Tapi memang benar itu Cak Hamed, dan saya kemudian saya tertarik sama Cak Hamed. Saya lihat channelnya Cak Hamed ada di YouTube dan saya pikir saya tidak heran karena dari dulu dia punya kemampuan berorasi. Yang saya heran itu, Thank you. Yang saya heran sekarang ini Cak Hamed itu sekarang kaya loh. Aduh, ya enggak gitulah. Ya, biasa aja lah. Ya biasa aja, cuman saya tahu siapa kamu saat mahasiswa ya. Kemudian kita kan lost kontak lama sekali. Dan terakhir saya dengar kamu kerja di NGO gitu aja. Dan ketemu lagi anaknya sudah 4, mobilnya 3, yang kelas Pajero. Istrinya berapa Kak? Itu istri satu. Jadi kemudian kita sharing aja sebagai sahabat bagaimana Cak Hamed cara survival hidupnya itu. Saya bahagia ketemu dengan kamu versi yang kedua, tahapan stage hidup yang kedua, karena sahabat saya alhamdulillah sukses. Ya lumayan. Itu artinya apa? Kalau aku nggak punya duit bisa ngutang gitu loh. Artinya saya bersyukur, Hamed sahabat saya dulu ternyata luar biasa. Nah itu yang saya ingin sharing sama kamu. Apa yang membuat lompatan apa yang membuat kamu sampai pada detik ini Cak Hamed? Ya apa ya, menurut saya gini yuk. Dulu kan kita bergulat ya di kampus ya, melihat dosen-dosen kita gitu ya, melihat orang-orang banyak yang pintar gitu. Tapi mereka banyak yang terbatas secara ekonomi. Saya termasuk orang yang mau belajar, ngambil comot sana sini yang bagus saya ambil gitu kan. Salah satu yang bikin saya sedih adalah ketika banyak guru dosen-dosen kita yang pintar ternyata masih tinggalnya kos-kosan gitu ya. Terus kemudian ada yang malah tinggalnya di rumah yang sangat sempit gitu-gitu. Makanya waktu itu saya berpikir kalau begini sepintar apapun akan terjebak pada masalah domestik kayak gitu. Makanya kemudian saya berpikir bagaimana pintar juga tapi juga secara materi adalah cukup lah. Sejak itu saya makanya kemudian berusaha untuk saya di aktivisme di NGO gitu waktu itu. Terus kemudian saya belajar untuk bagaimana survive dari sisi intelektual tapi juga survive juga dari sisi materi. Itu yang kemudian saya gabungkan, yang kemudian menjadi sekarang gitu loh.
Dan alhamdulillah ya adalah, bukan kaya sih gitu. Lompatan apa yang pertama kali yang menjadi lompatan kamu naik gitu ke atas? Kan ini nggak semudah yang kita ungkapkan, Met. Betul, iya. Kalau gini, titik poin apa yang membuat kamu tuh naik gitu? Ada titik poin yang gini, waktu itu kan gini. Sejak mulai dari NGO itu masih belum berpikir tentang materi, masih sibuk bagaimana mengabdi terhadap masyarakat gitu-gitu. Gitu. Demo masih gitu-gitu waktu itu kan. Tapi setelah punya anak, baru kemudian berpikir kayaknya ini dulu obsesi, bukan obsesi ya, apa yang terbetik dalam benak saya sebagai orang yang kira-kira sempurna dalam tanda kutip gitu, dari sisi intelektual dari materi juga biar kemudian kita independen bersuara gitu ya. Itu kemudian saya mulai perkuat gitu dengan mencoba berbisnis gitu. Jadi karena waktu itu Ayu mungkin nggak tahu, mungkin hampir mirip sebetulnya dengan ketika pas Ayu jatuh waktu itu, saya juga masih dikontrakan waktu itu. Jadi waktu Kenzi masih kecil gitu, saya pernah mengalami fase di mana sampai pampers anak aja nggak mampu saya beli. Jadi one day pernah anak saya udah masih tinggal di kosan, emak gitu, saya ada emak di situ di kosan, istri kerja di Komnas Perempuan waktu itu, tapi sebagai relawan masih pampers Kenzi itu nggak ada waktu itu. Dan yang dipakai sudah posisinya ada kotorannya. Mak itu, Mit, ini Kenzi beliin pampers. Iya mak, saya bilang gitu. Saya lagi nggak, dompet nggak ada. Saya cari-cari itu duit di lemari yang masih pakai resleting yang dari zaman mahasiswa gitu. Masih plastik kain ya, gitu yang itu. Yang kayak gitu saya cari-cari satu-satu. Mungkin ada di dompet gitu ketemu, nggak ketemu yuk. Saya nangis dalam hati, mau ke warung saat itu udah punya utang banyak yuk. udah malu nggak bisa gitu. Mak, Mit, kasihan pengen Kenzi nangis. Saya bilang, mak, kamu nggak ngelihat saya. Saya lagi nyari duit, mak, saya nggak punya duit. Di warung nggak bisa ngutang. Mak saya bilang, ya Mit, minta maaf. Mak nangis, saya juga nangis. Nggak berdaya saat itu. Sejak itu saya bilang, saya harus berubah. Saya minta ke Tuhan, saya harus berubah, saya harus kaya. Gitu. Dan sejak itu saya berusaha untuk berbisnis gitu. Kalau sekarang kan profesi Cak Hamid kan sebagai konsultan politik dan juga di bisnis retail ya. Mungkin Cak Hamid bisa menjelaskan pertama di bisnis konsultan kamu itu kayak gimana, menjadi konsultan politik itu seperti apa, dan itu tapi itu kan nggak setiap tahun ada kan ya. Betul. Itu terus bagaimana kemudian melebar menjadi membuka bisnis retail, khususnya membuka warung Putri Kuning. Yang itu saya pikir ide yang menarik, kamu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat orang-orang yang nggak mampu, yang itu bisa ceritaan, Cak. Iya. Jadi kan konsultan politik, sebelum konsultan politik itu kan saya kan lama jadi tim sukses. Jadi tim sukses itu dipakainya ya, kita diberdayakannya itu kadang setahun sekali. Pas momen pilkada, habis itu pasukan tempur waktu itu. Pasukan tempur pilkada setiap tahun ya. Setelah sudah selesai paling 3 bulan gitu. 3 bulan 5 bulan dipakai, habis itu tidur. Lapar lagi. Akhirnya saya berpikir saya harus bisnis. Harus bisnis. Makanya kemudian setelah jadi konsultan politik kecil-kecilan gitu, memenangkan kandidat, kemudian sebagian dananya itu kemudian saya spend untuk bisnis. Mungkin sebelum ke bisnis, saya pengen bertanya, yang kemarin salah satu kandidat dari Palembang yang kamu menangkan, bisa cerita sedikit nggak yang menjadi bupati itu? Oh iya, ada beberapa sih. Kalau di Sumatera itu kebetulan saya Sumatera Selatan ya, saya banyak teman di situ, teman-teman bupati, wali kota juga, ada gubernur juga yang sudah saya bantu terlibat untuk memenangkannya waktu itu. Alhamdulillah lah. Kalau yang terakhir 2021 kemarin, itu periode kedua saya bantu Pak Heri Amalindo, bupati yang menjabat dari A sampai Z-nya dari dulu, dari zaman masih PLT saya yang dampingin gitu, kami yang bantu bentuk kemarin. Kayak gitu tuh cara kerjanya bagaimana sih, Met? Pertama itu dia mengkonsep, kamu sudah tahu peta, bagaimana musuhnya atau bagaimana kayak? Enggak, kalau konsultan politik itu kan bahasa simpelnya kayak arsitek ya, kayak arsitek, dia yang merencanakan. Tergantung kontraknya. Kalau saya biasanya all in one gitu. Saya bikin grand design strateginya, kita bikin grand design strateginya, kemudian brandingnya seperti apa, kemasannya seperti apa, media kampanyenya seperti apa.
strategi kampanyenya. Berarti itu pekerjaan besar. Sangat, sangat besar. Saya melibatkan banyak orang, tentu orang yang dari tim-tim saya juga yang lama, terus kemudian tim lokal juga dilibatin karena banyak kelemahan konsultan-konsultan itu rata-rata kemudian di drop dari Jakarta, tapi tidak tahu kearifan lokalnya seperti apa. Jadi tidak begitu membumi. Kalau saya biasanya turun ke bawah dan ketika bikin strategi saya lebih dulu biasanya memprofiling di bawah. Basic need-nya apa? Ini kalau ibarat kolam, ini kolamnya kebanyakan ikan apa nih, sehingga kemudian kail yang tepat apa, terus kemudian umpannya apa kira-kira. Berarti ini panjang ya, produknya panjang. Dan tentu juga gede ya Cak Ahmed ya. Lumayan lah. Aku bernafas dulu ya. Membayangkan mendapatkan itu yang gede itu. Kita ini masih visi Indonesia kan masih receh yuk. Kalau ketimbang yang lain, kalau kita itu udah dianggap besar oleh Ayu, apalagi yang mereka itu kayak udah cantrang gitu. Iya ya. Tapi semoga kamu pasti bisa besar sama dari orang tuh lompatannya kan ada. Iya, amin. Amin. Jadi gitu. Jadi saya bisa artikan bahwa Cak Ahmed ini learning by doing ya. Iya, betul. Jadi kalau ada orang kan dengan karena di sekolah gitu, pintar matematika, dia kemudian ukur itu untuk nyebrang sungai, dia ukur berapa lebar sungai, kemudian arusnya berapa, tekanannya berapa, kemudian dihitung secara matematis. Ada yang kayak gitu, kemudian dihitung. Terus nanti ada juga bisa di-cut kan? Enggak apa-apa. Terus? Jadi ada yang lain yang justru mereka itu hidup di kali, tiap harinya mandi di situ, dan mereka juga tahu secara teori, malah lebih hafal. Dan kebetulan gua itu memang hidupnya setelah selesai di kampus udah di dunia pemenangan kan. Di kampus pun juga hobinya politik. Kalau gua nggak ngomong politik kan kayaknya apa gitu kan. Lu tahu banget. Saya tahu roh kamu itu memang di situ. Roh di dunia aktivisme, pergerakan, kemudian strategi. Itu sudah saya baca dari ketika kamu mahasiswa gitu. Betul. Mungkin tapi saat itu mungkin orang tidak yakin dengan kamu karena mungkin secara penampilan. Masih keriting waktu itu. Masih cungkring ya. Masih cungkring. Tapi kalau emang kamu itu bisa masuk ke yang keras, yang lembut, kamu bisa, saya tahu itu. Cuman cara kemudian orang yakin dengan kita gitu ya. Cak, saya boleh tahu itu kamu bisa belajar itu berapa tahun gitu? Masih cepat gitu. Kamu kan pertama ikut orang dulu, kemudian kamu bisa menguasai sekarang kan dengan nama Visi Indonesia dalam milik kamu gitu kan? Betul. Bisa Cak Ahmed jelaskan Visi Indonesia dengan yang lain ketika mau memakai Cak Ahmed. Perbedaannya. Misalnya gini, saya mau jadi bupati nih, mau pakai Visi Indonesia, saya harus bagaimana dan kemana gitu dan gimana gitu. Iya. Pertama yang membentuk kemudian jadi memang passion saya di politik dari dulu gitu. Di kampus, di HMI segala macam saya selalu main lah gitu. Jadi pemain politiknya dikit-dikit. Terus kemudian pasca kampus memang aktif saya agak lama di Banten ya. Kalau teman-teman sampai ada stigma dinasti Banten, saya bagian kecil di sana lah yang bantu-bantu. Di sana ada lama, saya hampir 10 tahun di sana, jadi banyak hal yang saya pelajarin. Habis itu kemudian bersama teman-teman bikin 2009 itu bikin Visi Indonesia. Visi Indonesia itu 2009 kita bikin konsultan pertama, jadi megang klien pertama pemilu legislatif waktu itu masih unyu-unyu beranung waktu itu. Ada Ahmed teman kita di Tarbiyah gitu, ada beberapa teman-teman waktu itu. Kalau yang membedakan dengan yang lain, salah satu poin pentingnya sebetulnya hampir mirip sih. Kalau secara teori ya, karena sebetulnya nggak ada yang baru di dalam teori pemenangan. Tapi pertama memang dari sisi pendekatannya. Kalau saya betul-betul incas di sana. Saya itu dalam pilkada bisa jadi saya dalam 1 bulan itu di rumah paling seminggu, paling banyak gitu dalam 1 bulan. Biasanya saya betul-betul tongkrongin itu di daerah. Yang kedua tentang cara meramunya. Menu yang sama, saya punya prinsip begini, menu yang sama, resep yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, hasil yang berbeda. Ada tes di situ, ada tangan di situ, tangan dinginnya namanya. Menu ayam bakar, menu nasi goreng gitu. Menunya udah ditulis, bawangnya segini, ditakar semuanya, berasnya di sini, disuruh masak.
dengan pemanasan yang sama, hasilnya akan beda. Dan saya bisa garansi visi Indonesia walaupun kecil-kecil akan menarik. Dan selama kami mendampingin, dari sekian itu hanya pernah 1 kali kalah. Oke. Pernah 1 kali kalah. Ada berapa klien yang sudah ditangani? Ya lumayan lah ada. Aduh. Lumayan lah. Pernah sekali kalah karena itu pun juga temen yang kehabisan energi lah, nggak ada dananya untuk berjuang ya, terpaksa gitu. Cak Hamid, visi Indonesia ini kalau dikontrak oleh sang klien untuk mencalonkan, itu visi Indonesia sesuai dengan ideologinya, ataukah bebas aja, hanya apa ya, lo ngontrak gue dapat duit, ataukah visi Indonesia juga punya ideologi atau punya value, punya value sendiri, pemimpin seperti apa yang diangkat untuk Indonesia? Karena Anda memimpin visi Indonesia juga punya pengaruh andil untuk menempatkan para pemimpin di Indonesia. Kalau Anda berpihak atau salah, Indonesia juga salah. Jadi di tangan Anda juga ada tangan masa depan Indonesia. Mati. Ayo, ini lagi serius nih. Gimana, Cak? In prinsip kita nggak memilah-milih klien, yang pasti. Tapi yang pasti karena kita biasanya dari A sampai Z, termasuk ikut andil dalam visi misi dan program gitu. Disitulah kita ada nilai-nilai yang saya perjuangkan dari zaman mahasiswa, dari zaman aktivisme. Jadi umpamanya kita bikin program kerja, ternyata program kerja ini kemudian calon ini menang dan program kerja ini dijalankan, itu saya merasa puas bahwa saya bisa membantu walaupun saya tidak menjadi bupati. Contoh, pernah di satu kabupaten gitu saya masuk itu, tradisi dangdutannya sampai pagi itu dangdutan dan mabok semuanya. Kamu nggak suka dangdutan? Enggak suka. Masa sih? Enggak. dangdut nggak suka saya. Kalau agak keras dikit. Enggak, saya sukanya karaoke. Di rumah juga ada set karaoke gitu. Jadi sampai anak kecil kadang sampai mabuk. Saya berpikir bagaimana cara mengubah ini. Karena kebetulan temennya itu adalah bupati dan yang saya menangkan, saya bilang ke beliau, Pak, di sini coba bantu deh, gitu. Batasin hiburan ini sampai maksimal jam 12 dan larang kemudian penggunaan narkoba segala macam. Gimana caranya, Cak? Bikin perbub waktu itu. Ingup ya, instruksi bupati bahwa hiburan maksimal sampai jam 12 yang tadinya sampai subuh gitu kan. Dan itu dilakukan dan ternyata efektif. Jadi itu kan kebosanan sendiri. Saya di basicnya LSM bahwa bisa merubah masyarakat gitu dan membantu mengurangin penyimpangan gitu dengan cara ngasih suntikan itu. Dan disitulah sebetulnya memang saya setuju bahwa andil konsultan juga ada andil di situ gitu. Iya, sangat. Penulis juga ada andilnya juga di situ. Karena Ayu juga penulisnya banyak rata-rata bupati juga. Sesungguhnya ini saya lagi pengen serius, lagi deep serius nanti bercandanya. Saya sebenarnya sekarang sedang memahami apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia ini gitu ya. Semua orang mungkin tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi kita tidak bisa speak up, nggak bisa apapun gitu. Kita tahu semua gitu. Nggak tahu gimana mau bertanya. Serius mau masuk gitu? Iya sih. Cuman kamu punya bayangan seperti apa tentang masa depan Indonesia? Apakah akan selamanya seperti ini? Ataukah seperti ininya itu seperti apa coba? Indonesia bisa jauh lebih bagus, tetapi tidak punya freedom. Kayak apa ya? Ya memang ngomong aja udah takut ya. Nah, kayaknya Indonesia itu dibikin mundur juga tidak, maju juga tidak, mengambang aja di situ. Bahwa saya orang luar, tetapi saya bisa merasakan bahwa ada kontrol yang begitu kuat terhadap Indonesia. Dan leadership kita, kepemimpinan kita itu tidak bisa menerobos itu gitu loh. Kalau feeling saya seperti itu sebagai orang luar, saya ada sesuatu nggak tahu gitu. Nah, saya tidak punya bayangan after Jokowi ini siapa. Dalam image saya itu aku membayangkan masih pengen merindukan Bung Karno. Gitu. Nggak tahu aku salah apa enggak ya.
kan kepemimpinan. Misalnya kepemimpinan menurut aku tuh yang paling bagus perpaduan antara Bung Karno dan perpaduan antara Pak Soeharto. Gabungan dari keduanya. Gabungan dua itu. Nasionalis tinggi, ekonominya bagus. Gitu ya. Ya, dua gabungan sosoknya tuh gabungan antara Bung Karno sama Pak Harto, dan itu saya lihat di sekeliling ini nggak ada yang seperti itu, Ca. Tapi kita nggak usah ngomong serius-serius itu ya. Iya, saya bingung. Soalnya bukan pertanyaan, itu pernyataan. Banyak kegelisahan diri sendiri. Artinya saya ingin bertitip pesan kepada sahabat saya yang segera menjadi konsultan politik bahwa Anda juga punya peran andil di situ untuk menentukan para pemimpin kita ke depan. Oh, serius. Cik ulah serius banget. Yang pasti kan gini, kalau yang saya lakukan, kalau bisa saya lakukan, saya selalu bersuara, tetap bersuara di Facebook saya bersuara. Ya, aku tahu kita pernah tengkar kok. Jadi tetap bersuara, yang sebetulnya saya sudah alert dari awal. Saya termasuk orang yang relatively overview tentang politik lebih luas kan gitu. Jadi ketika saya ada calon ini, saya bisa melihat kira-kira secara kasar gitu ya, efeknya akan gimana karena saya kan memang suka di politik. Makanya waktu itu saya agak keras gitu kan. Kenapa kamu nggak masuk politik jadi anggota DPR kan? Pemain aja dulu ya. Oke, kalau mau di situ mungkin udah selesai. Saya pengen tahu yang lain tentang bisnis Anda, tentang gimana Cak Hamid memulai bisnis retailnya itu. Ya, bisnis saya gini, saya ketika tadi balik ke awal, ketika saya berniat untuk kemudian bisnis gitu, banyak yang kemudian jatuh bangun saya rintis. Retail salah satunya, dan banyak hal lah di kemarin ya, sebelum pandemi saya sebetulnya ada banyak unit usaha. Ada satu yang babak belur hancur, laundry kiloan. Saya punya 4-5 cabang, kemarin tutup ya. Kafe kamu kayak kafe Raman Madura ada kafe, terus kemudian ada Raman Madura, terus kemudian ya retail ini. Dan retail ini menarik namanya loh, Potri Kuning. Artinya Potri Kuning itu artinya kan lokalitas Madura kamu kedepankan. Iya, betul. Saya suka yang hal-hal yang kayak gini-gini. Betul. Jadi Potri Kuning itu salah satu putri cantik di Madura. Kebetulan saya kan suka wanita cantik ya. Ayu cantik, makanya berteman sama saya. Terima kasih ya. Jadi gitu. Jadi Potri Kuning. Nah itu bisnis sembako sebenarnya, berbasis pemberdayaan. Karena saya lagi-lagi kenapa mudah pemberdayaan, karena saya aslinya di NGO, di HP2M, Himpunan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat di kampus gitu. Jadi saya selalu berpikir bagaimana membantu orang gitu. Dan alhamdulillah dengan bisnis itu sekarang sudah banyak yang terbantu. Ada saudara yang itu sudah jatuh bangun, punya bisnis dulunya di sana, di Sumeneb sana, tapi terjebak rentenir, kemudian hutang banyak. Kemudian saya bawa ke Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah mandiri, sudah bangkit lagi, sudah punya mobil juga, sudah bisa nyelesain anaknya sekolah gitu-gitu. Ada banyak yang kayak gitu-gitu yang udah terbantu. Prinsipnya warung Potri Kuning itu, sembako itu saya buat membantu saudara-saudara. Jadi dan alhamdulillah rata-rata sudah tagline-nya, bukan tagline, di kaos kita itu ada namanya juragan besar gitu. Itu saya. Ada juragan kecil, itu manajer biasanya. Terus kemudian ada calon juragan. Seluruh warung saya, karyawan saya, labelnya itu calon juragan. Jadi suatu saat dia harus jadi juragan juga. Visinya adalah bagaimana menciptakan juragan-juragan baru. Dan itu pertama kali kamu maksudnya mereka modalin gitu. Iya, saya modalin. Sistemnya bagi hasil ya. Sistem bagi hasil. Itu kalau teman-teman tahu sekarang di Jabodetabek sedang menjamur warung-warung Madura bukannya 24 jam, itu rata-rata itu sistem bagi hasil. Jadi kita yang modalin, kemudian yang jaga itu. Ini kamu pendapatannya dari konsultan, kemudian kamu alihkan menjadi bisnis gitu ya. Sebagian dari situ, sebagian juga ada bank lah yuk. Dari karena bank. Ini agak banyak juga kan. Terus bagaimana kamu menjadi? Ada berapa sekarang? Ada 2. Ada berapa? Sekarang kamu punya cabang 11 12 atau berapa sekitar itulah. Terus gimana cara kamu memberi kepercayaan kepada orang-orang ini sehingga mereka full modalnya kepercayaan yuk. Tapi untuk meminimalisir dampak penyimpangannya, kita ada
opnim secara rutin, kita kontrol secara rutin. Tim kru di sini juga ikut membantu, Hasman juga ikut membantu untuk ngecek secara berkala, untuk agar kemudian meminimalisir penyimpangan. Ini potensial orang-orang yang kamu kerjakan ini kebanyakan laki-laki apa perempuan, Ca? Mereka itu harus keluarga yuk. Keluarga suami istri, tinggal di situ, makan di situ. Gitu. Oke. Mereka biasanya mendapat penghasilan berapa, Ca? Nah, tergantung. Tergantung. Ada kan warung, ada yang besar, ada yang kecil. Gitu. Cukup lah. Yang jelas rata-rata mereka ya sejahtera lah. Lebih dari sebetulnya income-nya bersih ya kan. Kalau kayak sarjana gitu kerja di sini, tinggalnya di umpamanya di Tangerang, kerjanya di Jakarta, ada kos makan, transport segala macam. Ya mirip-mirip berlebihan sarjana lah gajinya sebetulnya. Teman-teman mereka yang datang untuk menjadi bagian dari Putri Kuning, apakah Cak Hamid yang memilih? Iya, ada saya, ada saudara-saudara, ada yang kemudian lamar gitu. Ada yang lamar, misalkan saya Cak, aku mau loh menjadi apa? Karyawan gitu. Karyawan Putri Kuning gitu. Apa yang harus saya lakukan? Enggak, ada sederhana yuk, tinggal nunjukin KTP, tinggal di mana verifikasi. Saya wawancara sebentar kan, kebetulan basicnya kita BPI dulu kan konseling, jadi saya tahu ngobrol sebentar ini potensi jujur atau tidak. Kamu kasih modal. Mereka yang belanja apa dari karyawan kamu? Mereka. Kalau pertama kita. Pertama kita, abis itu tunjukin agennya di sini, mereka belanja sendiri. Jadi modalnya murni kepercayaan. Jadi saya percaya mereka bilang hari ini dapat 2 juta, 1 juta. Terus kayak gitu nanti baru kemudian saya dibagi. Sebetulnya saya bukan bos, saya terima bagian dari mereka. Berarti beranak pinak gitu ya. Jadi gitu. Selain ini apa lagi, Cak, bisnis? Kalau sekarang ya itu, makanya tinggal yang itu yang survive ya, konsultan politik masih kan, cuman kan masih 2024 masih jauh, sekarang masih profiling, jadi walaupun juga ada teman-teman yang sudah booking, ada yang udah klien lama gitu. Ini hanya di daerah DKI saja, Cak? Sementara ini Jabodetabek ada, saya tuh ada. Di Madura nggak ada yang dibantu? Nggak ada. Ya, orang Madura yang kesini. Oke. Ya, semoga sukses ya, Cak, ya ini. Iya, amin, karena ini bisnis sekali. Targetnya 50 cabang nanti ya. Amin. Semoga Tuhan mencatatnya. Amin. Tapi jangan lupa. Jangan lupa traktir ya. Siap. Tapi bukan traktir makan. Apa? Traktir ke salon kecantikan. Oh iya. Jadi kita punya obrolan terbatas. Jadi hanya kita, Ayu dan saya yang tahu, dan Tuhan ya. Oke. Obrolan gila. Saya pikir saya ketemu Cak Hamid hari ini adalah Hamid yang versi yang kedua. Versi yang jauh lebih baik dari versi yang pertama. Amin. Dan semoga nanti ketemu lagi, meningkat lagi. Amin. Tapi saya pengen tahu, Cak, orang naik kepada tangga berikutnya itu pasti ada, bukan pasti, umumnya saya lihat itu ada titik lompatan yang itu membuat upgrade paradigma kita. Ada nggak, Cak Hamid, tentang hidup? Kalau saya pikir semua orang ini berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses, tetapi ramuannya mungkin berbeda, temuannya berbeda. Saya pengen menggali ini dari Cak Hamid. Di titik mana, pelajaran apa yang gini, yang saya lakukan itu yuk, ketika titik-titik rendah terutama ya pembelajarannya. Covid ini kan hampir semua terpukul ya. Semua dunia semuanya kena gitu. Tapi ada satu yang saya percaya, dengan berbuat baik maka kita akan mengurangi itu. Dengan sedekah menghindari dari musibah segala macam. Makanya saya sedekah yang rela, yang suka hati ya, bukan hati. Sedekah kayak usap masuk yang dipaksa gitu. Ya enggak. Jadi gini, yuk. Saya punya prinsip gini, ibarat naik pesawat gitu. Ibarat naik pesawat, kalau kemudian ternyata oleng, saya langsung bongkar muatan. Saya selalu biar kemudian dampak jatuhnya nggak terlalu besar. Artinya jadi refleksi ya. Iya, saya selalu banyak buang gitu, saya banyak berbagi gitu. Dan hampir tidak ada yang tahu. Saya dari sekian banyak itu warung itu, ada satu warung yang saya kemudian wakafkan untuk yatim piatu, yatim dan duafa. Jadi seluruh asetnya saya berikan, kemudian berkembang berapapun itu saya wakafkan kepada yatim dan duafa. Itulah kenapa kemudian saya banyak berbagi, sebetulnya salah satunya dari sumber itu. Dan salah satu resolusi 2022 ini target saya akan ada dua lagi yang kemudian saya tambahkan gitu untuk berbagi kepada umat. Buat apa yuk?
saya itu merasa saya itu nothing. Lu tahu memang modal gua. Yang dulu kenapa kemudian gua rajin ngetik makalah itu karena gua nggak mau saweran untuk kemudian rental komputer biar kemudian gratis saya itu. Jadi saya ngonsep gitu kan. Saya biar kemudian bebas itu. Aku tuh sempat kaget loh Met ya. Aku diajak ke rumah kamu, gede. Terus aku bilang, Met, mobilmu aja 3. Kayak dari mana ya anak, pelihara tuyul kah? Aku bilang gitu. Iya. Met, emang mobil 1 nggak cukup ya? Ada Pajero, ada CR, FM, ya pajaknya nggak mahal ya? Aku bilang gitu. Nggak usah gaya-gayaan. Aku marah sama dia. Kamu pelihara tuyul kah? Dari mana kamu dapat duit? Saya suka kayak gitu sama dia gitu. Itu tadinya ada 4 yuk. 1 kemudian saya bantukan ke adik saya. Adik saya 1 yang belum. Ya makanya bagi ke saya rumusnya gitu. Masa biar kemudian nggak dikasih. Aku sedih kalau kamu melihara tuyul. Atau mau minta juga gitu. Berbagi gitu. Iya, itu sempat sebuah pertanyaan dari saya betul. Karena saya tahu konsultan hukum memang konsultan politik memang gede, tapi itu tidak per tahun gitu kan. Iya. Jadi sekarang itu teman-teman konsultan politik rata-rata memang babak belur. Karena dengan pilkada serentak begini 5 tahun sekali gimana makannya. Tapi banyak juga teman-teman yang sudah berdaya, mereka udah menyiapkan ada passive income atau income yang lain gitu. Karena memang kalau kita mau merdeka harus tidak hanya 1 sumber. Kalau pengen kaya juga tidak hanya harus 1 sumber. Ada 2 sumber, 3 sumber, 4 sumber. Saya kemarin. Tapi kami percaya nggak sih bahwa hidup ini ada bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh iya betul. Jadi ada kemungkinan yang tak terduga yang gitu. Ya, maksudnya saya susah untuk menjelaskan bahwa hidup itu ke survival itu tidak hanya ketika kita sudah, kalau mau sukses harus A, B, C, D, ada faktor X. Ada ya. Sih. Betul pasti. Kamu mengalami itu? Ya, saya merasa gini. Banyak yang nanya kan resepnya gitu. Karena banyak yang memang kaget saya pada titik ini gitu. Saya kasih semua tip yang saya lakukan, tapi belum tentu efektif gitu. Karena memang ada faktor X, faktor Z, Y dan segala macam banyak faktor gitu. Tapi yang pasti menurut saya dari dulu orang yang walaupun miskin dalam tanda kutip harta gitu. Tapi saya termasuk kaya dalam imajinasi dan keyakinan. Ya, jadi, mungkin itu poinnya. Jadi waktu itu saya percaya bahwa saya akan sukses. Saya percaya bahwa saya akan sampai pada titik ini bahkan bisa lebih lagi. Yeah. I believe that. Itu mungkin kuncinya, Met. Nggak semua orang ya satu sisi kadang kamu over pede, mungkin efek positifnya ya. Jadi saya percaya bahwa dengan kita confident, kemudian kita meminta sungguh-sungguh pada Tuhan, itu akan diberikan. Nah itu quote-nya sebenarnya, Cak Met. Saya percaya sama namanya law of attraction. Yes, kemampuan berimajinasi. Kemampuan ketika kita berimajinasi dan kita betul percaya itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi. Betul. Saya percaya itu. Yuk, tahu nggak yuk? Jangankan punya mobil banyak gitu ya kayak sekarang. Even waktu kecil ya, even mimpi punya motor aja saya nggak berani yuk. Kamu berani mulai mimpi mau mahasiswa? Jadi dulu itu bapak saya sampai meninggal, dia sampai minta maaf di ujung usianya, sama adik-adik saya, minta maaf sampai detik ini saya nggak mampu belikan sepeda motor buat kalian. Saya bilang ke bapak, no pak, nggak usah. Bapak sudah kuliahin saya ke Jakarta, saya terima kasih. Dengan ini saya tidak hanya beli motor pak, saya akan beli mobil banyak. Saya bilang begitu. Dan ternyata terjadi. Kalau saya runutkan, jadi hidup ini apa, Cak? Maksudnya takdir kah atau karena kemampuan manusia sendiri kah? Kalau bahasa dulu Jabaria apa Qadariyah gitu. Jabaria. Saya termasuk orang yang percaya bahwa kita bisa mengubah apapun, tentu dengan Tuhan, dengan Allah. Kita boleh pede tapi doa dikencengin gitu. Saya kemarin babak belur di tentu ketika babak belur saya juga berusaha semaksimal mungkin kayak sekarang gitu. Beberapa planning saya lakukan tapi juga doa saya kencengkan gitu. Kalau tadi Ayu masuk kan kaget gitu, masuk ke sini tiba-tiba ada morotal, saya tiap tidur di rumah pun juga begitu ngaji segala macam.
Saya religius kadang yuk. Oh iya, saya percaya. Badung Saya ya percaya. dikit. Jadi teman-teman bahwa hidup itu kalau saya simpulkan dari cara kacamata saya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Ya. Tetapi memang harus usaha keras, imajinasi kuat, dan harus mempercayai tentang faktor X. Dan saya mengalami itu. Oke. Itu. Nggak tahu ngerti apa tidak, pokoknya aku ngomong Pokoknya gitu. Cak, saya satu lagi masih ada penasaran sama Cak. Aduh, apa lagi nih? Udah dari tadi. Man, udah berapa menit ini, Man? Cak, kenapa sih Cak Hamid dari dulu sampai sekarang? Berapa? Aduh, pecah jadi 2 nih berarti. Aku juga penasaran dari dulu sampai sekarang kenapa kamu tuh deketnya sama cewek-cewek terus? Aduh, Adrit. Kurang ngajar pertanyaan Jadi ini. teman-teman, Cak Hamid ini salah satu teman cowok saya yang selalu deket nemenin cewek-cewek. Cuma ceweknya banyak banget dan mereka menjadi sahabat semua sama Cak Hamid itu. Jadi saya ini termasuk cewek yang jauh dari komunitas ya. Komunitas teman-teman saya mungkin mereka bilangnya aku arogan gitu kah? Tapi kalau sama Cak Hamid dia selalu yang bisa menundukkan saya, dan Cak Hamid itu selalu setia kalau ada teman ceweknya punya masalah dia selalu deketin, menjadi pendengar yang baik, dikasih saran. Itu kenapa Cak? Nggak semua loh cowok-cowok begitu Cak. Kamu kenapa mau meluangkan waktu sama cewek-cewek itu, kecuali kamu punya modus mau macarin ya. Sampai sekarang kemana aja kamu foto sama cewek nunjukin aku, buset aku. banyak juga ya. Bawaan lahir kali ya. Jadi Tapi apa istri ya? nggak cemburu Cak? So far enggak. Tapi ada yang dicemburui kan? Jadi pasti ada lah manusiawi itu. Jadi yang pasti kalau kenapa kemudian banyak teman-teman cewek nggak ngerti. Saya itu memang dari kecil juga banyak teman-teman saya cewek. 60-70% teman-teman saya cewek. Mereka mungkin merasa nyaman dengan saya. Atau paling nggak sebetulnya lebih ditanyakan kepada Ayu, kenapa kemudian Ayu merasa nyaman dengan saya gitu kan. Karena kalau menurut saya apapun ada di dalam diri saya, aku marahin kayak, aku jutekin kayak, aneh, kamu selalu menerima saya. Ketika aku panggil kamu selalu ada untuk saya. Iya. Dan itu saya baru sadari akhir-akhir ini aja. Iya, setelah nggak ada orang sama sekali. Ternyata hanya gue yang hadir. Jadi saya ini termasuk tipe yang paling cuek sama teman-teman ya, paling cuek. Enggak. Tapi Cak Hamid ini satu-satunya, kalau Cak dia ada. Ternyata tidak hanya sama saya, sama teman-teman. Tadinya GR ya, dikiranya sama cowok-cowok juga begitu kah? Atau iya, kamu sama. Tapi cuman kalau cowok banyak kan saya ajak ngopi atau ke rumah gitu. Kemarin juga sering saya pernah ada status bahwa hidup saya itu, pertemanan saya itu ibarat slice pizza, satu loyang pizza gitu. Ada irisan teman-teman gitu. Teman kuliah, teman akrab, teman nongkrong, teman mobil, klub mobil gitu. Klub sepeda, terus kemudian klub burung. Saya suka banyak teman gitu. Tapi aku pernah kesel sama kamu, luar biasa keselnya. Kapan tuh? Saat kampanye Jokowi sama Prabowo. Aduh, aku kesel banget sampai kamu dibayar Prabowo berapa ya? Aku bilang kayak gitu. Itu pernah juga. Jadi saya sama Cak Hamid ini pertemanan yang unik. Dan banyak teman-teman kayak gitu. Beda pilihan. Kalau saya tapi habis itu juga baik lagi. Iya, karena kita nggak ideologis kan, cuma beda biar meramaikan saja. Gitu. Oke Cak, ini terakhir terima kasih atas kursimu. Siap. Tapi matiin HP-mu dulu dong. Oke, sorry. Sebelum podcast Cak Hamid saya tutup, siap. Berikan sebuah quote untuk saya sekaligus para pendengar podcast Cak Hamid di luar sana untuk bagaimana kita survival hidup. Rumusnya satu menurut saya, yang saya lakukan dan quote-nya, peliharalah harapan. Dan peliharalah mimpi, karena dengan harapan dan mimpi itu kita akan terus hidup. Ya, thank you very much. Halo pendengar Cak Hamid dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari
Hari spesial. Bukan spesial, hari ini uji coba sebenarnya. Untuk kemudian kita bikin konten bareng. Ini uji coba saya untuk mengambil alih kursinya podcast Cak Hamid. Semoga teman-teman ketika saya pandu banyak yang suka. Kalau suka nanti aku akan mengambil kursinya Cak Hamid. Sekian dari saya, salam cinta dari Ayu Arman. I love you. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for watching and subscribe, bro.